saya Christian Dimas Raka, saya dari kelas 11 10 ingin menjelaskan materi sejarah tentang masuknya Jepang ke Indonesia dan jatuhnya Hindia Belanda dari mapel Padesta. Jepang pertama kali mendarat di Tarakan, berada di wilayah Kalimantan Utara, yang dikenal sebagai daerah penghasil minyak berkualitas tinggi, dan peristiwa ini menandai dimulainya invasi militer Jepang ke Indonesia serta jatuhnya Hindia Belanda. Kedatangan Jepang bertujuan untuk menguasai sumber daya penting seperti minyak bumi dan aluminium yang dibutuhkan untuk mendukung industri serta logistik perang, sekaligus mewujudkan ambisi membangun kekuasaan di kawasan Asia Timur Raya, termasuk Asia Tenggara. Selain untuk kepentingan ekonomi dan militer, invasi ini juga didorong oleh keinginan Jepang memperluas wilayah kekuasaan dan memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut. Jadi saya akan melanjutkan ke materi berikut. Ekspansi Jepang dan Perang Asia Timur Raya merupakan bagian dari Perang Dunia Kedua. Jepang ingin memperluas pengaruhnya di Asia dengan berlandaskan ajaran Hakko Ichiyo dan semangat perubahan setelah restorasi Meiji yang membawa kemajuan di bidang militer, pendidikan, dan industri. Kemenangan Jepang atas Tiongkok pada tahun 1895 dan Rusia pada tahun 1905 semakin memperkuat posisinya sebagai kekuatan besar di Asia serta memberi harapan bagi bangsa-bangsa Asia untuk lepas dari penjajahan Barat. Di bidang sosial ekonomi, pertumbuhan penduduk yang pesat dan perkembangan industri yang tidak diimbangi ketersediaan bahan baku mendorong Jepang mencari wilayah baru sebagai sumber bahan mentah dan pasar saksi ekonomi dari perkembangan dari Amerika Serikat dan Inggris, termasuk penghentian ekspor minyak pada 1 Agustus pada tahun 1941, membuat Jepang semakin agresif memperluas wilayahnya ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang kaya akan sumber daya alam. Bidang ekonomi. Pada bidang sosial ekonomi, pertumbuhan penduduk yang pesat dan perkembangan industri yang tidak diimbangi ketersediaan bahan baku mendorong Jepang mencari wilayah baru sebagai sumber bahan mentah dan pasar. Sanksi ekonomi dari Amerika dan Inggris, termasuk penghentian ekspor minyak pada 1 Agustus 1941, membuat Jepang semakin agresif memperluas wilayahnya ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, kedatangan Jepang di Indonesia dan jatuhnya Hindia Belanda. Jepang muncul sebagai kekuatan besar di Asia Timur setelah menang atas Rusia, sehingga membuat Belanda di Indonesia merasa khawatir. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Setelah itu, Jepang memperluas kekuasaannya ke wilayah Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia diawali dengan pendudukan daerah-daerah strategis yang kemudian menyebabkan jatuhnya Hindia Belanda, dan berikut kronologi kedatangan Jepang di Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukan di Tarakan. Jepang menguasai daerah-daerah di Kalimantan, yaitu 24 Januari di Balikpapan, Pontianak 29 Januari, Samarinda 3 Februari, dan Banjarmasin 10 Februari. Pada 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki Jepang. Pada 1 Maret 1942, tentara ke-16 Jepang berhasil mendarat di Teluk Banten, Eretan Wenta berada di Jawa Barat, dan Kerengga berada di Jawa Tengah. Pada 5 Maret 1942, Batavia yang saat itu diperkedudukan sebagai pusat pemerintah kolonial Belanda dinyatakan sebagai kota terbuka. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyatakan menyerah kepada Jepang. Setelah menduduki Batavia, Jepang melanjutkan invasi ke selatan dan merebut Buitezor, Bogor, lalu menyerang Bandung melalui Kalijati. Setelah menduduki Batavia, Jepang melanjutkan invasi ke selatan dan merebut Bogor, lalu menyerang Bandung melalui Kalijati dan Ciater pada 5 Maret 1942.
Pasukan Belanda mundur ke Lembang, tetapi Jepang berhasil menguasai pada 7 Maret 1942. Letnan Jenderal Hitoshi Imamura menuntut sekutu menyerah tanpa syarat dan mengancam serangan udara. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah melalui kapitulasi Kalijati yang ditandatangani oleh Jardaan van Stauffenberg dan Letnan Jenderal H. Terpoter. Peristiwa ini mengakhiri pemerintahan Belanda dan memulai pendudukan Jepang di Indonesia. Kedatangan Jepang awalnya disambut baik karena mereka berjanji membebaskan dan memajukan Indonesia, mengaku sebagai saudara tua, mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia, serta memperbolehkan bendera merah putih dikibarkan bersamaan dengan bendera Hinomaru. Berikut adalah dampak awal ya. 1. Akhir kolonialisme. Pemerintah militer Jepang menggantikan administrasi sipil Belanda. Dampak keduanya, sentimen anti-barat. Jepang menghapus pengaruh Belanda, melarang bahasa Belanda, dan menggunakan bahasa Indonesia. Dampak ketiga, semboyan propaganda. Jepang awalnya diterima dengan baik sebagai saudara tua yang membebaskan Asia. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.